Presiden, boleh saya coba? Tang Wulin meluap karena kegembiraan. Konsep yang diperkenalkan Zhen Hua sudah bercampur dengan apa yang dia pahami tentang penempaan paduan, tetapi dia masih perlu menguji semuanya. Dia gatal ingin mencobanya. Zhen Hua menatap Tang Wulin dengan heran. Kamu ingin mencoba menempa paduan? Bisikan pelan menyebar ke seluruh kerumunan. Petugas yang memimpin Tang Wulin ke sini sudah menekan tangannya ke wajahnya. Anak ini, dia terlalu berani untuk kebaikannya sendiri. Dia seperti anak sapi yang baru lahir di depan harimau. Tang Wulin mengangguk, melangkah maju. Presiden, bolehkah saya? Zhen Hua tersenyum. Jika kamu pikir kamu bisa, maka pasti. Petugas itu berlari ke arah Tang Wulin, berjongkok, dan berbisik, nak. Berhenti membuat masalah. Keluar saja dari sini, Presiden masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Petik 2. Zhen Hua terkekeh. Biarkan saja dia datang. Tidaklah tepat bagi kita untuk menginjak-injak hasrat seorang anak untuk pandai besi. Aku tahu dari matanya. Kecintaannya pada pandai besi itu nyata. Kemarilah, nak. Petik 2. Tang Wulin bahkan tidak melirik petugas itu. Matanya telah terpaku pada Zhen Hua sepanjang waktu. Dia berlari ke sisi Zhen Hua dan mulai berbicara segera. Aku butuh perak berat, besi bintang, dan katalis universal yang kamu bicarakan, Bubuk Skymoon. Baik, bawakan dia apa yang dia minta, kata Zhen Hua, menunjuk ke beberapa anggota stafnya. Tang Wulin mengejutkannya. Selain hasrat yang mengakar untuk pandai besi, matanya menunjukkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Bahkan sedikit demam panggung pun tidak terlihat di wajahnya. Para pandai besi di antara penonton berbagi keterkejutan Zhen Hua, tetapi bagi Zhen Hua, tidak ada dari mereka yang memiliki sebagian kecil dari kemantapan Tang Wulin. Seseorang yang bersemangat seperti Tang Wulin saat ini biasanya setidaknya akan gemetar, tetapi Tang Wulin mantap seperti batu. Zhen Hua juga memperhatikan bahwa tangan anak laki-laki itu lebih besar dari rata-rata, dan jari-jarinya bergerak dengan pola yang stabil. Ini adalah pengidentifikasi yang jelas dari pandai besi berpengalaman, tanda pemahaman mendalam Tang Wulin tentang pandai besi. Sangat sedikit hal yang bisa menarik perhatian Zhen Hua, tetapi sekarang minatnya terusik. Dia ingin melihat seberapa tinggi yang bisa dicapai anak ini. Asosiasi Blacksmith sama sekali tidak kekurangan logam. Semua yang diminta Tang Wulin dengan cepat dikirim ke area tempat yang telah disiapkan di aula lantai pertama. Tang Wulin tidak berdiri di atas upacara dan segera mulai bekerja. Dia berjalan ke belakang meja tempat dan membukanya. Dia memasukkan 2 potong logam ke dalamnya, menyesuaikan suhu kalsinasi, dan menyalakan meja. Kemudian dia berpaling ke Zhen Hua. Presiden, dapatkah saya merepotkan Anda untuk satu hal lagi? Zhen Hua tersenyum hangat. Apa itu? Bolehkah saya meminjam palu Anda? Seluruh penonton menjadi gempar. Meminjam palu pandai besi lain jarang terlihat di dunia pandai besi, belum lagi palu dari satu-satunya Divine Blacksmith. Zhen Hua juga tertegun. Anak ini sangat menarik. Tang Wulin tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, dia benar-benar bangkrut. Semua harta duniawinya disita oleh gurunya. Bahkan ribuan palu tungsten halus miliknya telah diambil. Oke, jawab Zhen Hua. Dia menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dan sepasang palu muncul di tangannya dalam sekejap cahaya. Dia menyerahkannya kepada Tang Wulin. Palu berkilau dalam cahaya, bentuknya sepenuhnya mengikuti metode ortodoks. Namun, mereka adalah orang berkulit putih yang jarang terlihat. Selain itu, awan biru menari-nari di permukaan kedua palu, memberikan aura keindahan mistis. Itu palu yang dimurnikan dengan roh. Tang Wulin memastikan ini dengan sekali pandang. Palu ditempa dari emas awan yang dimurnikan dengan roh, paduan yang terdiri dari tembaga awan dan kristal platinum. Mempertimbangkan fakta bahwa palu dibuat dari paduan roh halus, dia hanya bisa membayangkan betapa jauh lebih baik mereka dibandingkan dengan palu perak berat halus rohnya sendiri. Saya memalsukan palu ini 15 tahun yang lalu, dan mereka terus bersama saya sejak saat itu, kata Zhen Hua. Saya menggunakannya sampai saya bisa memurnikan jiwa. Lihat bagaimana perasaan mereka di tangan Anda. Jika Anda benar-benar berhasil membuat paduan hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Petik 2. Meskipun dia tidak percaya Tang Wulin akan berhasil, dia tetap ingin mendorongnya. Dia sendiri telah mencetak rekor baru ketika menjadi pandai besi peringkat 6 termuda di dunia pada usia 18 tahun. Dia tahu dari pengalaman bahwa mukjizat seperti itu mungkin terjadi, dan tidak sekritik Tang Wulin seperti orang banyak lainnya. Dia juga bisa merasakan bahwa Tang Wulin memiliki dasar yang kuat dalam pandai besi.
Namun dia tidak bisa memahami mengapa Tang Wulin tidak membawa palu tempa sendiri. Palu pandai besi adalah nyawa mereka. Seorang pandai besi yang baik tidak akan pernah tanpa mereka. Ini adalah salah satu hal pertama yang dipelajari pandai besi. Terima kasih. Tang Wulin mencengkeram palu, satu di masing-masing tangan, lalu menutup matanya. Ketika staf dan pandai besi dari peringkat 4 dan lebih tinggi melihat betapa mudahnya dia memegang palu, keheranan merayapi wajah mereka. Emas awan terkenal dengan kepadatannya. Sementara dua palu yang ditempa dari awan emas mungkin tampak ringan, mereka sama sekali tidak. Faktanya, beratnya lebih dari 200 kg. Kekuatan sangat penting bagi pandai besi. Zhen Hua meminjamkan palu ini ke Tang Wulin sebagai ujian, namun Tang Wulin mengangkatnya tanpa kesulitan sama sekali. Mereka mantap di tangannya, seolah-olah dia hanya memegang sepasang palu biasa. Anak ini sebenarnya pandai besi. Semua orang di kerumunan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada saat itu, Tang Wulin menekan tombol di sisi meja tempa, dan sepotong perak tebal yang bersinar naik ke permukaan meja. Dia mengetuknya dengan ringan dengan palu di tangan kirinya. Sebuah nada melodi terdengar, bergema di seluruh aula. Tang Wulin membeku setelah ketukan itu, alisnya berkerut. Telinganya bergerak sedikit saat dia mendengarkan bagaimana logam itu menjawabnya. Senyum tipis di wajah Zhen Hua akhirnya pecah saat dia menyaksikan ini. Pandai besi tingkat bawah di aula mungkin tidak mengerti apa yang dilakukan Tang Wulin, tetapi sebagai pandai besi ilahi, mustahil baginya untuk tidak. Tang Wulin sedang mendengarkan perak berat, berbicara dengan logam dan memperdalam pemahamannya tentang itu. Tapi, yang lebih penting, dia mendengarkan suara palu. Menempa dengan palu yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya merupakan tantangan besar bagi seorang pandai besi. Mendengarkan suara palu adalah salah satu cara bagi pandai besi untuk mengenalinya. Hanya setelah memahami karakter palu barulah seorang pandai besi dapat menggunakannya. Zhen Hua telah menguji Tang Wulin sejak dia menyerahkan palu pada bocah itu. Bobot hanyalah bagian pertama dari tes. Bagaimana Tang Wulin akan menggunakan palu ini adalah bagian berikutnya yang lebih penting. Dia masih sangat muda. Dia tidak bisa lebih tua dari 15 atau 16 tahun. Bahkan jika dia belum bisa membuat paduan, dia mungkin penerus yang menjanjikan. Mari kita lihat betapa berbakatnya dia. Palu emas awan adalah ujian terbaik. Zhen Hua ingin melihat apakah Tang Wulin dapat mengeluarkan potensi penuh mereka. Palu ini mengikat darah ke Zhen Hua, dan berisi sebagian dari dirinya sendiri di dalamnya. Mereka memiliki efek khusus yang mirip dengan efek palu yang ditumpuk dari palu perak berat Tang Wulin. Serangan pertama Tang Wulin tanpa celah. Dering yang dihasilkan membuat matanya melebar dengan kesadaran. Tremor, cahaya keemasan melintas di mata Tang Wulin, dan dia memukul dengan palu kiri sekali lagi. Kali ini, itu turun ke atas logam seperti guntur. Sebuah ledakan merobek aula ketika palu menghantam kepingan merah perak berat yang bersinar, namun palu itu tidak memantul dari logam. Palu tetap ditekan dengan kuat ke perak yang berat, dan sesaat kemudian, dengungan rendah mulai memenuhi aula. Ini adalah efek getaran palu emas awan. Palu memanfaatkan kekuatan getaran yang berasal dari palu logam untuk membantu pengguna mereka. Tremor adalah efek bermutu tinggi, seperti palu bertumpuk. Tang Wulin terus menekan palu dengan kuat ke perak berat untuk mengeluarkan kekuatan penuh efek getaran. Kerumunan itu terdiam. Serangan itu adalah bukti kekuatan Tang Wulin. Fakta bahwa dia bisa memegang palu emas awan dan mencegahnya memantul dari logam menunjukkan bahwa lengannya cukup kuat untuk menahan serangan balik. Lebih jauh lagi, fakta bahwa dia mampu menstabilkan palu menunjukkan betapa kuatnya fondasi pandai besi miliknya. Zhen Hua mengangguk setuju, senyum tulus terbentuk di bibirnya. Anak ini luar biasa. 3 detik kemudian, Tang Wulin mengangkat palu dan menyerang lagi. Sebuah benturan keras mengguncang ruangan. Semprotan bubuk meledak dari perak tebal. Ini adalah bukti efek getaran di tempat kerja. Itu bisa menggetarkan kotoran dari logam. Meski hasilnya sederhana, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Untuk mengeluarkan potensi penuh dari efek ini, seorang pandai besi harus memiliki kekuatan yang luar biasa, fondasi yang kuat dari kekuatan jiwa, kekuatan spiritual yang sangat besar, dan pemahaman yang mendalam tentang logam yang mereka tempa. Jika pandai besi tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini, tidak mungkin mereka menggunakan tremor secara efektif. Bahkan, efek getarannya malah bisa merugikan. Dan serangan kedua Tang Wulin memanfaatkannya untuk keuntungannya. Serangan ketiga menyusul, lalu keempat, dan kemudian kelima. 3 detik memisahkan masing-masing.
Saat dia melihat anak laki-laki di depannya pergi, senyum ramah Zhen Hua berangsur-angsur menjadi khawatir. Jejak keraguan berkedip di matanya. Tang Wulin terus memalu, dan segera, serangan ketujuhnya mendarat. Perak tebal itu bergetar, dan dalam sekejap cahaya, kotoran itu terpisah. Itu 100 halus, hanya butuh 7 pukulan untuk memurnikan perak berat. Zhen Hua sedikit menegakkan punggungnya, dan pandai besi yang lebih berpengetahuan di antara penonton menganga. Sebagai Divine Blacksmith, Zhen Hua dapat dengan mudah memurnikan sepotong logam dengan satu serangan. Seorang anak remaja telah melakukannya dalam usia 7 tahun. Saat itulah Tang Wulin akhirnya menggerakkan tangan kanannya. Dia menekan tombol untuk mengungkapkan besi bintang, yang baru saja selesai dikalsinasi, dan dipukul dengan palu kanannya. Pukulan itu mengirimkan getaran melalui besi bintang. Dia penempaan ganda. Petugas yang memimpin Tang Wulin ke sini sudah tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mungkin membayangkan bahwa seorang remaja laki-laki seperti Tang Wulin bisa begitu terampil. Anak ini sebenarnya penempaan ganda. Dan dia menempa ganda 2 logam berbeda pada saat itu. Bahkan jika dia hanya 100 menyempurnakannya, itu adalah prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh pandai besi peringkat ketiga atau keempat. Kedua palu Tang Wulin jatuh, menempa perak berat dan besi bintang secara bersamaan. Setiap serangan mengguncang hati para pandai besi yang menyaksikan. Pukulan demi pukulan bergemuruh di seluruh aula, dan dunia Tang Wulin menyusut menjadi hanya dirinya dan logamnya. Dia sangat ingin mempraktikkan apa yang baru saja dia pelajari tentang penempaan paduan. Dia ingin mengujinya dan memperdalam pemahamannya. Rasa gatal dimulai di bagian belakang kesadarannya pada awalnya, tetapi saat dia terus menempa kedua logam itu, intensitasnya meningkat sampai, akhirnya, dia merasa seolah-olah akan meledak. Semua orang menatap dengan kaget ketika Tang Wulin memukuli logam dengan kekuatan yang luar biasa. Dengungan lain yang menderu-deru, nada yang sedikit berbeda, segera memenuhi aula hingga bertumpuk dengan yang pertama. 2 lampu melesat ke udara, yang satu berwarna perak cemerlang, dan yang lainnya perpaduan bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya digabungkan, naik 6 kaki ke udara sebagai sinar 2 warna. Itu menerangi aula, pemandangan luar biasa yang menyinari para penonton dengan cahaya terang untuk sesaat dan menghilang di saat berikutnya. 2 palu, 2 logam. Dan kedua logam itu 1000 kelas 1 dimurnikan dengan roh. Sungguh luar biasa untuk cahaya 1000 pemurnian naik 5 kaki ke udara, namun anak di depan mata semua orang secara bersamaan memurnikan 2 logam dan memanggil cahaya yang tingginya mencapai 6 kaki. Itu adalah tanda pemurnian 1000 tingkat santo dalam dongeng, suatu prestasi yang seharusnya hanya bisa dicapai oleh Saint Blacksmith. Tang Wulin tidak memperhatikan reaksi penonton. Sebenarnya, hasil ini berkat palu emas awan yang dia pinjam. Itu adalah sepasang palu spektakuler yang telah menemani Zhen Hua selama bertahun-tahun. Mereka telah mengambil sebagian dari kekuatannya, yang meningkatkan efek getaran. Tang Wulin telah menyerap sebagian esensi Zhen Hua setiap kali dia mengayunkan palu. Dia juga dalam kondisi sempurna. Kombinasi faktor-faktor ini membantunya hampir tidak berhasil dalam pemurnian 1000 tingkat suci. Namun, dia belum selesai. 3 cincin jiwa ungu muncul dari bawah Tang Wulin. Kekuatan jiwa mengalir melalui tubuhnya dan ke palu emas awan. Aura berkabut dan berkabut segera muncul di sekitar palu. Nafas kehidupan datang dari mereka, dan mereka tiba-tiba menjadi lebih ringan. Akibatnya, Tang Wulin mampu menggunakannya lebih cepat dari sebelumnya. Palu bergerak dalam sinkronisasi sempurna, mendekati ribuan logam halus seperti kilat. Mereka menyerang dengan ledakan yang keras, menghancurkan kedua logam itu bersama-sama. Bagian tersulit telah berakhir. Sejak saat itu, perjalanannya akan lancar. Setiap serangan palu emas awan memiliki kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan kedua logam itu semakin dekat. Tang Wulin menggunakan setiap pukulan untuk menuangkan kekuatan hidup dan kekuatan jiwa ke dalam logam, membersihkannya dari dalam keluar. Berkas cahaya yang berasal dari 2 logam itu mulai melengkung, dan warna yang terpisah mulai bercampur dan menyatu. Sudah waktunya untuk mulai menempa paduan. Seluruh kerumunan secara kolektif terkesiap. Dari mana anak ini berasal? Dia sebenarnya mencoba menempa paduan. Berapa umurnya? Bahkan presiden pun tidak bisa menempa paduan di usia yang begitu muda. Sepertinya ini juga bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Jika itu terserah pandai besi peringkat lebih tinggi, mereka akan memiliki semangat memurnikan logam kemudian menggunakan keduanya untuk menempa paduan. Namun Tang Wulin memilih pendekatan yang berbeda. Dia telah melompat ke kanan untuk menempa paduan setelah ribuan pemurnian logam.
Pada akhirnya, bagaimanapun, dia akhirnya memilih pendekatan ini karena kekuatan jiwanya yang lemah. Dia akan berurusan dengan roh yang memurnikan logam setelah benar-benar ditempa menjadi paduan. Ini semua demi armor perang satu kata miliknya. Perak berat dan besi bintang dibutuhkan untuk menempa perak bintang, paduan yang dia butuhkan untuk membuat sisa baju perang satu kata miliknya di masa depan. Untuk itu, 1000 logam olahan akan cukup untuk saat ini. Dia bisa memikirkan pemurnian roh begitu dia lebih kuat dan terampil. Selain itu, menempa paduan adalah jalan-jalan di taman baginya sekarang. Tang Wulin tidak berani roh memurnikan logam karena palu emas awan bukan miliknya. Dia takut produk jadi tidak akan sepenuhnya menjadi miliknya jika dia melakukannya. Dia sebenarnya telah mempertimbangkan semangat untuk menyempurnakan paduan itu juga, tetapi peluang suksesnya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, prioritasnya saat ini adalah mempelajari teknik penempaan paduan Zhenhua. Ketika Zhenhua menyaksikan Tang Wulin menyerang logam seperti badai yang mengamuk, dia tanpa sadar melangkah maju untuk melihat lebih baik pada logam di atas meja. Perak berat dan besi bintang secara bertahap menyatu menjadi satu, aura gemilang mereka bergabung bersama juga. Tang Wulin mempertahankan tempo tempa yang stabil. Tubuh bagian atasnya tidak pernah berhenti bergerak, tetapi tubuh bagian bawahnya tetap menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Dia tidak bergerak 1 inci pun dari tempatnya berdiri. 3 cincin jiwa Tang Wulin berdengung di aula, memancarkan cahaya lembut yang sepertinya menyelimuti dirinya. Dia adalah penatua jiwa 3 cincin. Dan semua cincinnya berwarna ungu. Tidak ada yang berani mengejek Tang Wulin sekarang. Pandai besi kasar yang telah menyuarakan keraguannya tentang Tang Wulin sebelumnya sekarang menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi kosong. Dia adalah pandai besi peringkat ketiga di tengah menyelidiki misteri 1000 pemurnian. Tang Wulin, di sisi lain, muncul entah dari mana dan memamerkan keahliannya sebagai pandai besi peringkat keempat. Aku tidak percaya aku sedang mengejeknya. Semua fokus Tang Wulin ada pada 2 logam itu. Dia menatap mereka dengan perhatian penuh, memperhatikan setiap reaksi yang menyatu. Saat dia memalu, dia mengeluarkan bubuk Sky Moon, menaburkannya di atas logam di sela-sela pemogokan. Bubuk itu melapisi perak tebal dan besi bintang saat mereka perlahan bercampur. Hasil dari ini ternyata seperti yang dikatakan Zhenhua. Logam menjadi lebih keras dan lebih sulit untuk dipalsukan, tetapi kemungkinan kegagalan menurun drastis. Saat itulah Tang Wulin mulai menempa lebih cepat. Bagian tersulit dalam menempa paduan adalah menjaga sifat spiritual dari komponen logam yang digunakan. Pandai besi tidak bisa membiarkan roh logam mati, jadi mereka perlu menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi logam. Teknik Zhenhua membuat bagian proses ini jauh lebih mudah. Dan yang dibutuhkan hanyalah bubuk Sky Moon. Tang Wulin dapat merasakan kedalaman dari apa yang terjadi dengan kedua logam tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka benar-benar menyatu menjadi satu paduan. Petunjuk paling sederhana dari kemegahan bintang perak sekarang bisa dilihat. Tetapi pada saat itu, Tang Wulin menarik cincin jiwanya. Zhenhua berkeringat dingin. Apakah kekuatan jiwanya habis? Tapi kemudian cincin jiwa emas muncul, dan dia merasakan esensi darah Tang Wulin menjadi liar. Jika ini adalah paduan lain, Tang Wulin tidak perlu mengeluarkan cincin jiwa emasnya. Namun, dia menempa kepingan perak bintang ini untuk digunakan sendiri. Dia perlu mengikat daging dan darahnya dengan menyuntikkannya dengan esensi darahnya. Kemudian, setelah itu dibuat menjadi bagian dari baju perangnya, itu akan lebih cocok dengannya. Aura emas menyelimuti palu emas awan, dan Tang Wulin menancapkan esensi darahnya ke dalam kepingan perak bintang yang muncul. Booming telinga mengguncang aula saat dia menghantam logam yang melebur. Setiap serangan memiliki bobot dan kecepatan yang luar biasa. Meja tempa bergetar karena shock. Perak bintang secara bertahap menyusut di bawah beban setiap pukulan. Tang Wulin memukul dengan kedua palu sekaligus. Dia mengeluarkan raungan drakonik saat sepasang lampu emas mengalir melalui masing-masing palu emas awan dan ke dalam bintang perak. Naga ilusi melayang keluar dari logam, berputar ke udara. Sementara bintang perak itu berkelap-kelip terang dengan kilauan yang cukup, permukaannya tersentuh oleh bintik cahaya bintang berbentuk naga. Naga itu adalah merek pribadi Tang Wulin di logam. Tang Wulin sangat senang dengan hasilnya. Dia meraung selama 1 menit penuh sebelum terdiam. Di matanya terbakar api yang tidak bisa padam. Dia memiliki kesan naluriah bahwa dia telah menembus batas sebagai pandai besi. Pertumbuhannya luar biasa dan tingkat keberhasilan penempaan paduannya tidak diragukan lagi akan melampaui yang sebelumnya. Dia melakukannya. Dia benar-benar berhasil. Dia menempa paduan roh. Zhenhua menatap dengan alis berkerut.
Terima kasih telah meminjami saya palu Anda. Saya mengerti tekniknya sekarang. Terima kasih telah mengajari saya, kata Tang Wulin dengan hormat kepada Zhen Hua. Yang kuat tidak asing dengan rahasia, dan pandai besi tidak dikecualikan dari aturan kehidupan ini. Teknik penempaan yang baik dapat membantu pandai besi secara dramatis meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Terutama teknik yang tak ternilai seperti yang baru saja dipelajari Tang Wulin. Namun, Zhen Hua telah membagikannya secara gratis. Tindakan inilah yang memperkuat gagasan sebelumnya di dalam hati Tang Wulin, bahwa Zhen Hua adalah pria yang layak dihormati dan dikagumi. Zhen Hua memasang ekspresi tegas. Murid siapakah Anda? Berapa usia kamu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengejutkan Tang Wulin. Baru sekarang dia menyadari dia telah mengungkapkan dirinya sendiri. Dia telah melupakan semua tentang menyembunyikan bakatnya di tengah kegembiraannya. Dengan demikian, sebelum semua pandai besi ini dan satu-satunya pandai besi suci yang masih hidup, tidak ada gunanya berbohong lagi. Guruku adalah Mu Chen. Saya 14 tahun ini. Petik 2. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh aula menjadi gempar. Dia baru 14 tahun. Dan dia bisa menempa paduan. Dada Zhen Hua mendengus saat dia mendengarkan, tetapi ekspresi kosong melintas di wajahnya hanya dengan mengucapkan nama Mu Chen. Di mana lencana pandai besi Anda? Kamu peringkat berapa? Bahkan sebagai presiden dari seluruh asosiasi pandai besi, Zhen Hua tidak bisa menahan keraguan tentang peringkat pandai besi Tang Wulin. Dengan matanya yang tajam, dia memilih fakta yang menakjubkan, tingkat harmoni dari perak bintang yang ditempa Tang Wulin lebih dari 95%. Aku sedang ujian sekarang, jadi semua milikku disita. Aku pandai besi peringkat 5. Petik 2. Dia peringkat kelima. Semua orang telah menebaknya, tapi mendengarnya dengan keras masih membuat terengah-engah. Dia pandai besi peringkat 5 berusia 14 tahun. Dia memecahkan rekor. Dan Zhen Hua, pada saat itu, Zhen Hua tersenyum. Mu Chen sialan itu. Aku tidak percaya dia bisa menyembunyikanmu dengan baik. Bajingan itu. Presiden, dapatkah saya mengambil kepingan perak bintang ini? Saya dapat membayarnya dengan mengambil misi. Petik 2. Zhen Hua mengerutkan kening. Tidak perlu pembayaran. Itu milik Anda sejak awal. Seperti yang dijanjikan, palu itu menjadi milikmu sekarang juga. Petik 2. Palu emas awan yang memiliki efek getaran adalah harta yang tak ternilai harganya. Tetap saja, Tang Wulin menggelengkan kepalanya, sesuatu yang lebih penting membebani pikirannya. Saya tidak membutuhkannya karena saya sudah memiliki sepasang palu, tapi terima kasih, Presiden. Sebaliknya, bisakah saya menukarnya dengan uang? Petik 2. Tukarkan untuk uang, dia ingin menukarkannya dengan uang. Kerumunan yang berteriak itu langsung terdiam, terkejut dan membeku melihat pemandangan di depan mereka. Divine Blacksmith sedang menghadiahkan palu ke Tang Wulin, tetapi dia ingin menukarnya dengan uang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Zhen Hua tidak bisa lagi mempertahankan poker face-nya. Rahangnya ternganga, benar-benar tercengang. Apakah dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah? Pasti itu, kan? Ya, itu harus. Bajingan Mu Chen itu pasti mengirimnya ke sini untuk menggangguku. Dia memilih waktu yang tepat juga. Tepat ketika saya memutuskan untuk memberikan kuliah umum. Bajingan itu, baik, di depan kerumunan yang begitu besar, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia memberi isyarat kepada salah satu staf di dekatnya. Ikuti aku, katanya pada Tang Wulin saat dia mendekati lift. Bisikan pelan terdengar di belakang Zhen Hua, menyebar di sekelilingnya seperti kelopak bunga, tidak koheren dalam volumenya tetapi jelas dalam keseluruhan sentimennya. Semua orang di aula baru saja menyaksikan penampilan pertama dari ahli pandai besi terhebat generasi ini. Tang Wulin mengikuti Zhen Hua ke lift. Apakah Mu Chen menyuruhmu datang ke sini? Sekarang setelah mereka sendirian di lift, Zhen Hua berusaha untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Sekali lagi Tang Wulin menggelengkan kepalanya, menggantungnya karena malu beberapa saat kemudian. Sebenarnya, saya datang ke sini karena saya bangkrut. Akademi mengambil semua uang kami untuk mengajari kami bagaimana menjadi mandiri dan bagaimana beradaptasi dengan masyarakat. Saya perlu mendapatkan uang dengan metode saya sendiri untuk menyelesaikan ujian saya. Petik 2. Sebuah pikiran melanda Zhen Hua, cerah dan menusuk seperti sambaran petir. Akademi Shrek. Tang Wulin menyentakkan kepalanya dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Zhen Hua terkekeh. Tidak heran jika Mu Chen mengundurkan diri dari asosiasi Blacksmith Issea untuk menderita di kota Shrek. Itu semua demi kamu.
Dia benar-benar tahu bagaimana menjaga rahasia. Aku selalu mengira si kecil adalah ahli pandai besi terhebat generasi ini, tapi kamu telah disembunyikan selama ini. Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Gurumu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ini semua hanya kebetulan. Dia memusatkan perhatiannya kembali pada Zhen Hua. Presiden, saya masih harus menyelesaikan ujian saya. Bisakah Anda memberi saya uang untuk palu emas awan sekarang? Aku berjanji akan mengunjungimu lagi di masa depan ketika aku punya waktu. Petik 2. Lift itu berhenti, pintunya meluncur terbuka ke lantai tertinggi gedung itu. Kamu sangat muda namun yang terlintas di kepalamu hanyalah uang. Kamu seperti gurumu. Petik 2. Saya tidak bisa melakukan apapun tanpa uang, gumam Tang Wulin. Jika Anda tidak akan memberi saya satupun, maka saya akan pergi melakukan beberapa misi. Tetapi karena saya tidak memiliki lencana saya sekarang, staf tidak mengizinkan saya mengambil apapun. Tidak bisakah kau sedikit membengkokkan aturan untukku? Petik 2. Zhen Hua tertawa kecil. Baiklah, nak. Aku akan meminta seseorang membawakan uang sebentar lagi. Terima beberapa misi sekarang, jangan biarkan siapapun melihat Anda. Benar, aku ingin menanyakan ini padamu. Karena Anda adalah murid Muchen, apakah Anda juga bergabung dengan asosiasi pandai besi Shrek? Petik 2. Iya. Saya memiliki seorang guru di sana juga. Petik 2. Apakah kamu sedang membicarakan orang tua gila itu? Zhen Hua bertanya. Tang Wulin mengangguk. Ekspresi Zhen Hua menjadi gelap. Setelah beberapa saat hening, dia angkat bicara. Apa yang perlu kamu lakukan untuk ujianmu? Tang Wulin, tanpa menyembunyikan satu detail pun, dengan jujur, menjelaskan persyaratan ujian. Wow, Akademi Shrek sangat ketat. Yah. Saya dapat membantu Anda menemukan lawan untuk Heaven Doe City. Aku juga bisa mengatur transportasi untukmu. Petik 2. Tang Wulin berseri-seri. Terima kasih, Presiden. Zhen Hua menunjukkan senyum hangatnya sendiri. Kau tahu, Muchen dan aku sebenarnya magang pada master yang sama. Saya kakak seniornya. Anda tidak perlu memanggil saya Presiden. Panggil saja aku Paman Tuan. Petik 2. Paman Tuan. Belum pernah Tang Wulin mendengar hal seperti itu dari Muchen sebelumnya. Paman Tuan, Tang Wulin tidak ragu-ragu. Sungguh luar biasa memiliki Divine Blacksmith sebagai paman tuannya. Zhen Hua mengangguk setuju. Beristirahatlah di sini. Aku akan mengatur lawan untukmu. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Tang Wulin berbicara lagi. Paman Tuan, aku lapar. Tang Wulin telah mengonsumsi banyak esensi darah selama penempaan paduan, dan satu makanan yang dia kebetulan hari ini hanya dimaksudkan untuk orang biasa. Baik, aku akan meminta seseorang membawamu ke ruang makan pribadiku. Zhen Hua tersenyum lembut. Dia merasakan bara persetujuan bersinar lebih terang dan lebih panas di dadanya. Anak ini tidak gugup sedikit pun. Tidak buruk. Sebagai presiden asosiasi pandai besi, ruang makan pribadinya hanya menyajikan yang terbaik dari yang terbaik. Blacksmithing adalah pekerjaan yang melelahkan, dan khususnya bagi seorang Divine Blacksmith. Ada beberapa orang di benua itu yang makan lebih baik darinya. Selain itu, tidak seperti kebanyakan orang, dia punya banyak uang. Sebagai Divine Blacksmith, setiap produknya lebih berharga daripada emas. Kekayaannya menyaingi sebuah negara kecil. Karena pandai besi membutuhkan banyak uang pada tahap awal dan tengah karir mereka, maka sulit untuk maju. Namun, begitu mereka menerobos batas peringkat ke-6, keuntungan mengalir masuk. Pada titik itu, pandai besi tidak diragukan lagi adalah profesi yang paling menguntungkan. Namun demikian, ruang makan pribadi Zhen Hua cukup kecil, hanya berukuran sekitar 20 meter persegi. Sebuah meja bundar polos duduk di tengah ruangan, semakin berkontribusi pada citra penghematan. Ketika makanan tiba, Tang Wulin meneteskan air mata. Hidangan pertama adalah tendon naga darat 1000 tahun. Ini adalah salah satu item roh yang dibutuhkan Tang Wulin untuk memecahkan salah satu segel sebelumnya, namun Zhen Hua memperlakukannya hanya sebagai makanan. Agar adil, potongan tendonnya kecil. Itu telah direbus untuk waktu yang lama dan lembut dan lengket, aroma menggoda muncul darinya, menjerat indera dengan satu bau. Memang, satu mengendus dan esensi darah Tang Wulin berdebar kegirangan. Dia mulai ngiler. Nasi yang disajikan dengan tendon ini adalah nasi Moonlight Premium. Itu hanya dapat ditemukan di iklim yang sangat dingin dan membutuhkan waktu 3 tahun untuk tumbuh dan panen. Sejumlah kecil diproduksi setiap tahun. Butir beras tampak membengkokkan cahaya bulan di sekitarnya untuk menghasilkan aura keperakan dan membawa aroma dingin yang menyegarkan. Saat Tang Wulin menggigit makanan ini untuk pertama kalinya,
Rasa manis nasinya bercampur dengan kehangatan tendon yang direbus, menyatu dalam kombinasi ajaib antara tekstur dan rasa. Itu adalah surga bagi lidahnya. Luar biasa. Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Tang Wulin saat dia melahap nasi dan urat dagingnya. Piring tendon naga tanah 1000 tahun menghilang dalam sekejap, bersama dengan 6 mangkuk nasi rembulan. Koki, seorang pria keriput berusia 50-an, tersenyum bahagia ketika dia melihat Tang Wulin makan pada awalnya, tetapi pada akhirnya, kegembiraannya berubah menjadi takjub. Anak ini benar-benar tahu cara makan. Meskipun porsinya jauh dari kelimpahan biasanya, nasi bulan dan urat naga jauh lebih bergizi daripada makanan biasa. 1 butir nasi rembulan sudah cukup untuk memuaskan orang biasa selama sehari. Tang Wulin masih menginginkan lebih banyak setelah 6 mangkuk. Merasakan esensi darah Tang Wulin semakin kuat dengan setiap gigitan, koki itu sambil bercanda berpikir bahwa semua makanan diubah menjadi esensi darah. Beberapa saat kemudian, setelah sup disajikan dan Tang Wulin menghabiskan semangkuk nasi ke-7, dia menatap koki itu. "Paman, apakah masih ada lagi?" Koki tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dia buat. "Kamu bahkan bisa makan lebih banyak daripada presiden. Tidak ada yang tersisa." Tang Wulin meletakkan mangkuknya sambil merengek. "Kamu benar-benar masih lapar." "Ya. Perutku hanya sedikit lebih dari setengahnya." "Baiklah, aku akan baik-baik saja. Tapi apa yang akan dimakan paman tuan?" Petik 2. Koki itu mengacungkan jempol ke Tang Wulin, lalu berdiri dan berjalan kembali ke dapur kecil di belakang. "Tunggu sebentar." Sementara itu, Zhenhua sibuk mondar-mandir di lantai di ruangan yang berbeda karena Tang Wulin telah mengisi perutnya. "Mu Chen, aku tidak bisa mempercayaimu." Dia berteriak ke komunikator jiwanya saat panggilan terhubung, suaranya 1 oktav lebih tinggi dari biasanya. Di ujung telepon yang lain, Mu Chen merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Apakah ada yang salah? Apa yang sedang terjadi?" Zhenhua mencibir. "Kamu berani menanyakan itu padaku? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak sengaja mengirim murid Anda ke sini untuk menimbulkan masalah?" Petik 2. Murid, pitch Mu Chen juga naik. "Apakah kamu bertemu Wulin? Siapa lagi yang bisa kubicarakan?" Sarkasme menetes dari kata-kata Zhenhua. Garis itu menjadi sunyi. "Katakan sesuatu. Kapan Anda mengambil anak yang luar biasa?" Zhenhua bertanya. Ekspresi tenang yang dia tunjukkan pada Tang Wulin hanyalah fasad. Itu telah mengambil semua tekadnya untuk menyembunyikan keterkejutan dari wajahnya. Tidak mungkin seorang pandai besi ilahi seperti dirinya tidak memahami pentingnya pandai besi peringkat 5 berusia 14 tahun. Tang Wulin memiliki fondasi yang kokoh, kecerdasan yang baik, dan bakat saleh untuk pandai besi. Semua Zhenhua ini telah membedakan dari penanganan Tang Wulin terhadap palu emas awan. Tang Wulin ditakdirkan untuk menjadi pandai besi ilahi generasi berikutnya. Selama dia tumbuh dengan mantap, ini tidak bisa dihindari. Tentu saja, itu berarti dia harus menjadi Douluo berjudul. Namun, jauh lebih mudah bagi pandai besi untuk menjadi berjudul Douluos daripada untuk master jiwa yang berorientasi pada pertempuran. Mereka hanya dapat menggunakan beberapa harta surgawi untuk meningkatkan mereka ke tingkat itu. Meskipun ini akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil, mereka masih akan menjadi Douluo berjudul dan memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk jalan mereka menuju pandai besi ilahi. Sadar akan fakta ini, Zhenhua tidak khawatir tentang pertumbuhan Tang Wulin sebagai seorang master jiwa. Dia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di benua itu. Dia memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk barang-barang yang diperlukan untuk memelihara keajaiban seperti Tang Wulin. Satu-satunya masalah sejauh ini adalah menemukan satu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mu Chen berteriak kembali. "Mu Chen," kata Zhenhua lembut. Tawa Mu Chen kental dengan sarkasme, suara yang keluar kasar dari sisi lain garis. "Jangan repot-repot. Aku sudah tahu semua tentang trikmu." Petik 2. Zhenhua terkekeh. "Bukankah kita pernah menjadi rekan magang?" "Ya, kami pernah. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini." Faktanya, Mu Chen memahami Zhenhua lebih baik daripada orang lain justru karena Zhenhua adalah kakak laki-lakinya. Zhenhua mengabaikan embun beku yang menyebar melalui speakernya. "Saudara muda, apakah kamu tidak ingat bagaimana kita kembali di masa lalu? Kami dipuji sebagai 2 keajaiban terbesar dunia pandai besi. Kami telah melalui kesulitan dan kesulitan bersama. Katakan saja, bukankah saya menjagamu sebagai kakak laki-laki?" Petik 2. Tapi Mu Chen adalah benteng yang tidak bisa ditembus. "Ada lagi yang baik-baik saja, tapi tidak murid saya."
Bukankah aku sudah membiarkanmu mendapatkan Yuan Bao, kesayanganku saat itu? Dan sekarang Anda memiliki seorang putri yang menggemaskan berkat itu. Bagaimana dengan saya? Saya tidak punya istri, dan saya tidak akan pernah. Satu-satunya wanita di hatiku adalah Bao, Apakah Anda tahu betapa sedihnya saya membuat keputusan itu? Saya tidak benar-benar menginginkan seorang murid. Saya ingin seorang putra yang dapat merawat saya seiring bertambahnya usia. Zhen Hua menangis, menahan isak tangisnya. Mu Chen terdiam. Bertahun-tahun yang lalu, Zhen Hua, Yuan Bao, dan Mu Chen telah magang dengan guru yang sama bersama-sama. Zhen Hua adalah murid tertua, diikuti oleh Mu Chen dan Yuan Bao, dalam urutan itu. Dari ketiganya, Yuan Bao, adalah satu-satunya gadis. Dia memiliki kepribadian yang nakal dan, dibandingkan dengan yang lain, sedikit lamban dalam belajar pandai besi. Meski begitu, dia menjadi sasaran kasih sayang bagi kedua kakak laki-lakinya. Saat ketiganya tumbuh bersama, begitu pula emosi mereka satu sama lain. Namun pada akhirnya, Zhen Hua memilih mendedikasikan hidupnya untuk pandai besi, dan Yuan Bao, berakhir dengan Mu Chen. Dalam arti tertentu, Zhen Hua benar-benar telah memberikannya kepada Mu Chen. Blacksmithing hanya maju dari hal penting lainnya dalam hidupnya, Yuan Bao, kesayangannya. Tetap saja, Mu Chen merasa bersalah. Dia tidak membalas Zhen Hua. Kakak tertua, apakah kamu menangis? Suara lembut menyela melalui komunikator. Menggigil dingin merambat di tulang punggung Zhen Hua. Apakah itu kamu, Bao, Kakak tertua, bagaimana kalau aku menendang Mu Chen ke tepi jalan lalu berlari ke arahmu? Katanya manis. Tidak apa-apa. Zhen Hua segera menjawab. Kakak junior, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Mu Chen dan aku adalah saudara, aku tidak mungkin. Kalau begitu berhentilah bicara terus terang. Jangan menelepon jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yuan Bao, berteriak. Sesaat kemudian, nada panggil dimainkan. Zhen Hua tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua ini. Di sisi Mu Chen, dia menatap istrinya, tertegun. Dia belum pernah melihat istrinya bertindak begitu kejam sebelumnya. Dia biasanya berwatak lembut. Bao, apa kau baik-baik saja? Mu Chen mengusap dahinya. Yuan Bao, memanfaatkan ini dan duduk di pangkuannya, memeluk lehernya dengan pelukan erat. Semua jejak amarah sebelumnya telah dihapus dari muka bumi. Saya baik-baik saja. Nyatanya, saya hebat. Kebaikan saya hanya untuk Anda. Petik 2. Mu Chen menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dengan kakak tertua? Yuan Bao, mendengus. Saya hanya memperingatkan dia untuk tidak menggunakan apa yang terjadi saat itu untuk mengancam Anda. Aku sudah merahasiakannya selama bertahun-tahun demi dia, tapi sepertinya dia tidak peduli untuk menyelamatkan mukanya. Petik 2. Ekspresi kosong melintasi wajah Mu Chen. Maksud kamu apa? Rahasia apa? Petik 2. Yuan Bao, mencibir. Apa menurutmu dia tanpa rasa takut memilih mengabdikan dirinya pada pandai besi saat itu? Kamu bodoh. Itu terlalu naif. Kakak tertua benar-benar licik. Dia sudah lama memintaku untuk menikahinya saat itu. Anda sangat tidak menyadarinya. Kakak tertua adalah orang yang baik, tapi dia terlalu keras kepala dan ambisius. Saya tidak bisa mencintai seseorang seperti itu. Saya hanya menginginkan seseorang yang dapat saya bersenang-senang. Anda mungkin sedikit bodoh saat itu, tetapi Anda jauh lebih dapat diandalkan daripada dia. Anda hanya memiliki saya di hati Anda. Jika itu dia, maka itu adalah aku dan pandai besi di dalam hatinya. Dan saya yakin pandai besi masih akan ditempatkan lebih tinggi dari saya. Siapa yang akan memilih pria seperti dia? Jadi aku bilang padanya aku menyukaimu. Setelah itu, dia mengasingkan diri. Saya tidak menyebutkan semua ini sebelumnya hanya karena saya ingin menghindarkannya dari rasa malu. Petik 2. Mu Chen tercengang. Pada awalnya, dia tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan istrinya, tetapi seiring berlalunya waktu, potongan teka-teki mulai menyatu. Tidak heran kamu memilihku. Anda pasti lebih cocok untuk gaya hidup yang santai. Anda tidak akan pernah bisa mengabdikan hidup Anda untuk kehidupan pandai besi yang dilakukan Zhen Hua. Anda memutuskan kontak dari banyak orang saat kami pindah ke Issea City juga. Beberapa orang bahkan mengira kamu mati. Petik 2. Yuan Bao, tersenyum. Saya suka hidup sederhana seperti ini. Cukup selama aku memilikimu dan si kecil. Petik 2.